kucek matanya ya, dia takut dia salah lihat. Dan pas dia lihat lagi, benar ternyata ada sepasang. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Kritis, kumpulan riwayat mistis. Selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton Kritis. Perkenalkan, nama aku Shelly. Dan di video Kritis kali ini, kita akan menceritakan kisah pengalaman horor yang dialami oleh Ita saat dia bekerja di sebuah toko swalayan di Jawa Tengah. Nah, tanpa basa-basi, kita langsung mulai aja cerita si Ita. Kisah ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh Ita saat dia bekerja di sebuah toko swalayan di Jawa Tengah. Ita mulai bekerja dari tahun 2015 hingga 2019. Nah, pada masa-masa itu sebenarnya Ita nggak pernah mengalami yang namanya hal-hal mistis. Namun, di tahun terakhir dia bekerja di sana, tepatnya 2019, yaitu awal tahun, hal-hal mistis mulai terjadi. Jadi nih, swalayan tempat Ita bekerja terdiri dari 2 lantai, yaitu lantai 1 dan lantai 2. Nah, jadi yang terpakai itu cuma lantai 1, lantai 2 sama sekali nggak pernah dipakai dan dibiarkan kosong, dibersihkan juga enggak, jadi bener-bener nggak pernah dipakai. Karena rasa penasaran dan juga lagi iseng-iseng lah ya, lagi sepi pengunjung, Ita iseng-iseng naik ke lantai 2. Sesampainya di lantai 2, ruangan tersebut gelap banget, hawanya pengap, nggak ada angin, jadi kalau misalnya lama di sana itu kayak nggak kuat deh, sesek gitu. Tapi karena rasa penasaran nih, si Ita tetap melanjutkan buat ngecek kondisi di lantai 2. Semakin lama dia di sana, si Ita makin merasa nggak nyaman dan mulai merinding. Nah, tiba-tiba nih, si Ita melihat kayak ada sepasang mata yang memperhatikan dia. Dan si Ita itu kucek matanya ya, dia takut dia salah lihat. Dan pas dia lihat lagi, benar ternyata ada sepasang mata yang lagi mengawasi dia. Si Ita langsung takut dong. Tapi si Ita nggak berteriak atau dia lari, tapi dia jalannya cepet. Jadi dia jalan cepet menuju ke tangga ke lantai 1. Dalam perjalanannya itu, Ita merasa kayak di belakangnya tiba-tiba ada angin dan kayak ada yang ngikutin dia. Langsung si Ita dari jalannya cepet, dia langsung lari cepet-cepet ke lantai bawah. Selang beberapa jam Ita dari lantai 2 itu, tiba-tiba pintu lemari pendingin itu terbuka sendiri dan tutup sendiri, tapi tutupnya tuh kenceng banget, kayak dibanting. Nah, sontak si Ita ini kaget karena dia masih terngiang-ngiang peristiwa di lantai 2 tadi. Tapi Ita mencoba untuk tenang dan berpikir positif. Jadi si Ita berpikir mungkin pintu lemari pendingin itu nggak tertutup rapat, makanya kebuka. Dan mungkin itu tadi angin yang kencang sehingga ketutupnya kayak dibanting gitu. Nah, singkat cerita nih, keesokan harinya kakaknya Ita ini datang dan berkunjung ke toko swalayan si Ita bekerja. Jadi kayak main gitu lah ya. Nah, setelah itu sambil jemput Ita, mereka sama-sama pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, kakaknya si Ita ini bertanya sama Ita, Ita, tadi yang anak kecil itu siapa? Cakep banget. Dan si Ita jawab, hah, anak kecil yang mana? Itu anak kecil cakep banget yang tadi duduk jongkok di samping kursi kasir. Hah, yang mana sih? Itu loh lagi main petak umpet kali. Tadi dia senyum kok ke kakak. Nah, si Ita kaget dong, itu siapa? Dan Ita tuh memang sama sekali nggak ngelihat siapa-siapa. Tapi si Ita berpikir, oh mungkin ini kakaknya iseng kali, cuma mau nakut-nakutin dia doang. Jadi si Ita tidak memperdulikannya dan ya udah cuek aja lah ya. Beberapa hari kemudian,
Pacarnya Ita ini datang berkunjung membawa ponakannya yang masih kecil. Nah, lagi asiknya bermain kunci motor, tiba-tiba ponakan pacar Ita ini menangis dengan sangat kencang dan histeris sambil menunjuk ke arah lain. Nah, tapi si Ita ngeliat ke arah yang ditunjuk itu nggak ada apa-apa. Karena panik juga nih pacarnya Ita, jadi dia minta izin dan memilih untuk membawa ponakannya pulang. Ternyata selama perjalanan pulang, ponakan pacar Ita ini tidak berhenti menangis. Jadi dia nangis sampai rumah juga masih nangis. Nah, pada saat itu orang tuanya nanya, kenapa kok bisa nangisnya histeris begini? Nah, pada saat itu juga ternyata bapaknya dari ponakan pacar Ita ini memang punya kelebihan, jadi bisa ngeliat. Dan yang dia lihat itu ternyata ponakan pacar Ita ini diikutin dan diganggu sama sosok anak kecil. Nah, karena pacar Ita tahu hal ini, pacar Ita itu tidak kasih tahu ke si Ita. Dia takutnya nanti si Ita kepikiran saat dia bekerja di toko itu. Keesokan harinya ada barang yang masuk ke toko dan si Ita mengecek barang tersebut. Lalu barang yang sudah dicek Ita taruh di atas kursi. Tiba-tiba barang tersebut langsung jatuh semuanya dan Ita menoleh. Pas Ita ngeliat ada satu barang yang lagi melayang. Dan pas Ita lihat tiba-tiba barang itu langsung jatuh sendiri. Dan ketika barang itu jatuh, si Ita melihat ada satu sosok hitam kayak anak kecil gitu melintas di depannya. Nah, si Ita yang kaget, panik, dia langsung keluar dari toko dan langsung menelepon pacarnya. Si Ita menceritakan semua kejadian yang dia alami. Dan pada saat dia bercerita, tiba-tiba kayak si Ita itu nggak bisa ngomong, kayak tiba-tiba sesek gitu, tiba-tiba kayak lehernya kecekek gitu, terus kayak pundaknya tuh berat banget, kayak ada yang dudukin di atas pundaknya gitu, berat. Dan tiba-tiba Ita mendengar suara anak kecil tertawa di telinganya. Jadi ternyata sosok anak kecil itu duduk di atas pundak Ita sambil mencekik si Ita. Nah, si Ita yang ketakutan, dia berdoa dan terus berdoa sampai sosok anak kecil itu hilang. Semakin hari, kejadian mistis ini semakin mengganggu. Jadi kayak banyak barang-barang berjatuhan, suara keran air yang kebuka, dan pas Ita cek ternyata keran airnya ketutup. Kemudian kayak suara yang ada yang lompat-lompat di atas atap toko yang terbuat dari seng. Bahkan kadang ada yang kayak lagi jalan di atas atap toko. Dan masih banyak lagi. Yang lebih mengagetkan si Ita, jadi pacarnya si Ita ini bukan seorang indigo, tapi kalau dia capek banget, dia bisa melihat hal-hal gaib. Nah, seperti biasa nih, pacarnya si Ita menjemput Ita pukul 9.30 malam. Dan pada saat itu kondisi pacar Ita capek banget lah ya, habis kerja, dan dia harus menjemput si Ita. Dan dia selalu melihat sosok kuntilanak, pocong, sosok seram besar bermata merah, serta dua anak kecil yang ada di pohon mangga. Pohon mangganya itu jadi di seberang toko swalayan ini. Nah, ternyata nih, sosok seram yang bermata merah ini suka menunggu di dekat pintu toko. Dan dua sosok anak kecil ini ternyata suka bermain-main di swalayan dan atap toko. Nah, semakin hari nih, si Ita ini selalu diganggu. Dan si Ita ini udah gak tahan. Dan Ita berpikir mungkin karena semenjak dia naik ke lantai 2, makhluk-makhluk tersebut gak seneng, makanya mengganggu si Ita. Akhirnya si Ita menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya, dan orang tuanya meminta tolong kepada Om Ita yang orang pinter buat mendoakan si Ita. Setelah didoakan, intensitas gangguannya itu udah mulai berkurang, dan si Ita akhirnya mengundurkan diri dan keluar dari toko swalayan itu. Jadi dia bekerjanya sampai dengan tahun 2019 saja. Oke teman-teman, cukup sekian ya ceritanya si Ita. Terima kasih banget buat Ita yang sudah bersedia kisah mistisnya diceritakan kembali di Kritis.
Bagi teman-teman lain yang pengen pengalaman mistisnya diceritakan kembali di Kritis, teman-teman bisa DM ataupun email, dan aku udah sertain emailnya di description box. Oke teman-teman, semoga teman-teman terhibur dengan episode Kritis kali ini. Jangan lupa ya teman-teman, di like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di episode Kritis yang berikutnya. Dah.